Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka dan Pak Ade selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan teman-teman semua, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang materi yang akan kami bawakan, yaitu tentang life history. Adapun anggota kelompok 4 yaitu saya Agung Satya Budi, kemudian ada Kalda Rifaat dan Nabila Putri Denisha. Terdapat 11 materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu sebagai berikut. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu The Evolution of Life Histories Involve Trade-off, atau evolusi sejarah kehidupan yang melibatkan trade-off. Evolusi sejarah kehidupan melibatkan trade-off. Yang pertama, organisme menghadapi trade-off dalam sejarah kehidupan berkaitan dengan reproduksi. Kemudian yang kedua, trade-off atau pertukaran atau yang biasa disebut dengan pengorbanan adalah hubungan negatif antara dua karakteristik sejarah kehidupan di mana suatu peningkatan dikaitkan dengan suatu penurunan. Nah, sebagai contoh kita lihat pada daur hidup Drosophila atau lalat buah jantan. Nah, diketahui lalat buah jantan ini mampu melakukan reproduksi pada usia 12 jam setelah masa pupa atau setelah masa menetas dari pupa. Nah, diketahui pada gambar ini menjelaskan semakin tinggi tingkat reproduksi pada lalat buah jantan pada awal kehidupan, maka dapat membuat semakin cepat mati. Hal ini dikarenakan lebih banyak energi yang dikeluarkan sehingga berpengaruh terhadap ketahanan survival atau bertahan hidup dari Drosophila jantan tersebut. Kemudian sejarah kehidupan melibatkan trade-off memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada cara reproduksi. Nah, hal ini baik pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia memiliki cara bereproduksi masing-masing. Kemudian usia saat bereproduksi. Nah, usia saat bereproduksi ini berkaitan dengan usia kematangan pada hewan, tumbuhan, ataupun manusia yang memiliki perbedaan usia kematangan untuk melakukan reproduksi. Kemudian ada alokasi reproduksi. Nah, yang dimaksud ini berupa energi seperti makanan, minuman, dan ataupun tempat tinggal. Lalu ada waktu reproduksi yang merupakan jangka waktu organisme melakukan reproduksi. Dan yang terakhir ada jumlah dan keturunan yang bergantung pada genetik dan lingkungannya. Nah, sejarah hidup itu berhubungan dengan teori evolusi biologis yang berusaha menjelaskan aspek anatomi dan perilaku organisme dengan merujuk pada sejarah kehidupan dari organisme tersebut. Nah, hal ini dikarenakan sejarah hidup merupakan pola sepanjang hidup ketika pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Nah, maka evolusi sejarah kehidupan suatu organisme ini dipengaruhi oleh interaksi dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik dengan ekstrinsik. Nah, faktor intrinsiknya itu ada filogeni, genetika, dan fisiologi. Sementara faktor ekstrinsiknya itu ada lingkungan, predator, dan pesaing. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu reproduction involves both benefit and cost to individual fairness. Nah, atau reproduksi melibatkan manfaat dan biaya untuk individual fairness atau kebugaran individu. Reproduksi melibatkan manfaat dan biaya untuk individual fairness atau kebugaran individu. Nah, prinsip utama dari teori sejarah kehidupan adalah aktivitas perilaku, fisiologis, dan energi yang terlibat dalam reproduksi menghasilkan semacam biaya untuk keberhasilan reproduksi masa depan dalam bentuk berkurangnya kelangsungan hidup, fekunditas, ataupun pertumbuhan. Nah, fekunditas ini adalah suatu laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah gamet ataupun
biji. Nah, dalam bidang demografi, fekunditas adalah kapasitas reproduksi potensial suatu individu ataupun populasi. Nah, kita lihat pada gambar di samping ini merupakan dari contoh biaya reproduksi. Nah, di mana garis biru ini merupakan rusa yang dikondisikan atau menyusui dan mengasuh anak sapi. Sementara yang garis merah ini tidak menyusui atau tidak mengasuhi anak sapi. Nah, terlihat rusa yang menyusui anak sapi memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Nah, hal tersebut dikarenakan bahwa rusa merah yang menyusui ini menyusui anak sapi seperti energinya dan lainnya. Nah, kemudian pada grafik yang kedua ini menunjukkan fekunditas rusa yang menyusui anak sapi mengalami penurunan dalam menghasilkan keturunan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dimaksud harus dikorbankan untuk sapi sehingga sapi dapat melakukan pertumbuhan dan reproduksi. Sementara rusa merah mengorbankan kelangsungan hidupnya, kesuburan, dan pertumbuhan dari rusa merah akan berkurang. Yang selanjutnya adalah age at maturity is influenced by pattern of age-specific mortality. Artinya, usia saat maturitas dipengaruhi oleh pola kematian usia spesifik. Nah, yang pertama itu, apabila seleksi alam berfungsi untuk memaksimalkan fitness relatif individu, maka usia dan ukuran tubuh saat maturasi dioptimalkan. Nah, pada saat itulah hasil terbesar fitness individu. Nah, yang kemudian komponen penting dari evolusi ini adalah pola kematian usia spesifik. Karena usia dan ukuran tubuh membentuk dan dibentuk oleh usia yang cukup untuk upaya reproduksi. Nah, kita dapat melihat pada tabel di samping ini. X merupakan umur dari individu dalam suatu populasi. Nah, XX menunjukkan tingkat kelangsungan hidup spesifik usia. Sedangkan BX adalah mewakili rata-rata keturunan betina yang dihasilkan oleh induk pada umur X. Nah, kita lihat pada usia 3 sampai 8 adalah usia kematangan. Disinilah tingkat probabilitas kelangsungan hidup naik. Hal tersebut dikarenakan reproduksi berjalan dengan baik, yang mana akan menghasilkan rata-rata individu betina yang banyak, sehingga hasil tersebut akan mengalami reproduksi kembali yang akan meningkatkan kelangsungan hidup. Berbeda pada saat usia 0 sampai 2, di mana di sini masih masuk masa pre-reproduktif atau masih usia juvenil, dan pada usia 9 sampai 10 sudah memasuki post reproduktif. Nah, usia yang matang dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang besar selama hidupnya. Nah, contohnya yaitu pada reproduksi tupai merah ini. Ketika tupai merah telah berumur 18 bulan, di mana merupakan usia kematangan dari tupai merah, maka semakin besar berat badannya, maka semakin tinggi dan meningkat jumlah keturunannya, baik pada habitat coniferous dan deciduous habitat. Nah, yang kemudian materi keempat yaitu reproductive effort is governed by trade-off between fecundity and survival. Artinya, upaya reproduksi diatur oleh trade-off antara fekunditas dan kelangsungan hidup. Upaya reproduksi diatur oleh trade-off antara fekunditas dan kelangsungan hidup.
Fekunditas adalah jumlah keturunan yang diproduksi per unit waktu. Kemudian, energi dibutuhkan untuk bereproduksi meliputi proses fisiologis dan perilaku. Hal ini termasuk seperti perkembangan gonad, menyiapkan tempat pemijahan, persaingan untuk berpasangan, kemudian bersarang, dan parental care atau cara mengasuh anak. Kemudian, total energi yang dibutuhkan reproduksi per satuan waktu disebut sebagai upaya reproduksi individu. Nah, upaya reproduksi individu ini dengan kata lain dapat diartikan sebagai jumlah energi reproduksi yang dikeluarkan per satuan waktu. Nah, ini adalah contoh trade-off antara fekunditas dan kelangsungan hidup pada burung alap-alap Eropa atau Falco tinoculus. Nah, pada gambar A, yaitu terlihat peningkatan waktu untuk mencari makan akibat jumlah anak bertambah. Nah, pada grafik ini, baik yang jantan dan betina akan mengalami peningkatan waktu jam terbang dalam mencari makan akibat jumlah anaknya bertambah. Kemudian yang B ini semakin banyak anak, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan dan menurunkan tingkat survival atau ketahanan hidup dari induk. Terlihat terjadi penurunan pada grafik ini, baik yang jantan dan yang betina. Nah, dari gambar ini, trade-off atau pengorbanan antara jumlah keturunan yang dihasilkan dengan kelangsungan hidup induknya. Ketika jumlah keturunan atau anaknya banyak, maka akan mengalami juga suatu pengorbanan. Nah, terhadap waktu dan energi yang dikeluarkan untuk anak tersebut, sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketahanan survival atau bertahan hidup dari induknya, yang dapat mengakibatkan kematian atau mortalitas. Pada slide ini juga merupakan contoh trade-off antara fekunditas dan kelangsungan hidup dari burung alap-alap Eropa Falco tinoculus. Nah, pada grafik A atau gambar A ini, massa tubuh atau berat badan dari anak burung alap-alap baik yang berjenis kelamin jantan dan betina menurun seiring bertambahnya jumlah anak yang ada di dalam sarang. Nah, kemudian akibatnya pada gambar B ini menunjukkan penurunan laju pertumbuhan anak burung di dalam sarang dan akan terjadi peningkatan kematian dari anak burung. Nah, fungsi dari seleksi alam untuk mengoptimalkan upaya reproduksi memiliki dua pola, yaitu yang pertama, ketika upaya reproduksi meningkat, jumlah keturunan meningkat, tetapi kemungkinan kelangsungan hidup keturunan menurun. Nah, oleh karena itu, untuk setiap nilai upaya reproduksi yang diberikan, keberhasilan reproduksi saat ini adalah produk dari keduanya. Jumlah keturunan yang dihasilkan dikalikan dengan probabilitas kelangsungan hidup mereka. Kemudian, ketika upaya reproduksi meningkat, kelangsungan hidup orang tua menurun. Dengan setiap unit tambahan alokasi reproduksi mewakili peningkatan biaya dalam hal fekunditas masa depan. Nah, kita lihat dengan menjumlahkan antara reproduksi saat ini masa depan dengan reproduksi saat ini untuk setiap nilai alokasi reproduksi. Nah, kita dapat melihat bahwa reproduksi selama hidup individu dapat dimaksimalkan pada nilai antara alokasi reproduksi.